sebelum aku bahas review buku yang menurut aku bagus banget ini, aku mau cerita sedikit. Pertengahan Mei itu kan lebaran ya. Aku punya anak umur 22 bulan dan our trustworthy babysitter decided to mudik dan dia nggak mau balik lagi. Di saat yang bersamaan, di awal bulan Mei, anakku tumbuh gigi kayaknya, jadi dia menolak makan dan dia pun jadi nggak mau minum susu. Karena nggak mau ngedot, jadi jadwal tidurnya berantakan karena biasanya dia ngedot sebelum tidur. Karena jadwal tidurnya kacau, jadwal makannya kacau, ditambah lagi ada perubahan babysitter di rumah kami. It was a disaster. Aku bener-bener capek, lelah, baik secara fisik dan secara mental. So I decided to take a break for the whole month. Mungkin bagi orang tua lain masalahku ini terdengar biasa aja ya, tapi jujur aja I'm never good with kids. I'm a pretty clueless and lousy mother. Menghadapi anak yang nggak mau makan, nggak mau minum, dan nggak mau tidur, dan tantrum terus, itu bener-bener bikin aku, it literally drove me crazy. And then midst of all that chaos, I found this book that saved my parenting life. Sebagai rasa terima kasih atas buku ini, aku udah memutuskan mau bikin satu video khusus yang membahas tentang buku ini, and I really recommend this book to all parents who have small kids. Judul lengkap buku ini adalah How to Talk So Little Kids Will Listen. A survival guide to life with children ages 2 to 7. Buku ini ditulis oleh dua orang perempuan yang juga merupakan seorang ibu, yaitu Joanna Faber dan Julie King. Hal yang menarik dari penulis buku ini adalah Joanna dan Julie ini merupakan teman dari kecil dan orang tua mereka juga berteman. Dan kalau kalian pernah dengar buku yang berjudul How to Talk So Kids Will Listen and How to Listen So Kids Will Talk, buku itu adalah salah satu buku yang dianggap buku klasik dalam hal parenting yang ditulis oleh Adele Faber, ibunya Joanna Faber. Aku baca buku ini di skrip, ada versi bahasa Inggrisnya. Tapi kalau kalian penasaran sama versi bahasa Indonesianya, setahu aku udah diterjemahkan juga. Langsung ke isi bukunya. Secara keseluruhan, buku ini merupakan kumpulan berbagai tools atau teknik atau strategi gimana orang tua bicara ke anak kecil supaya mereka mau mendengarkan kita. Buku ini dibagi jadi dua part. Part 1 itu judulnya The Essential Toolbox. Part 2 judulnya The Tools in Action. Di bagian pertama ini dikenalkan berbagai tools yang bisa kita gunakan untuk bicara sama anak untuk mencapai tujuan tertentu dalam menghandle emosi anak, supaya anak yang lagi tantrum, lagi marah-marah itu bisa tenang dengan kata-kata kita. Itu ada tekniknya. Terus gimana supaya anak itu mau kooperatif, karena ya seperti yang kita tahu anak usia 2-7 tahun itu mungkin bisa dibilang lagi nakal-nakalnya, lari-lari sana sini. Terus ada juga teknik bicara yang bisa kita gunakan supaya mereka itu bisa menghandle konflik dengan lebih baik. Jadi misalnya ada dua kakak adik, misalnya mereka rebutan remote, terus ya mungkin bagi orang dewasa itu sepele banget ya, masalah sepele, apaan sih cuma rebutan remote doang. Tapi di buku ini dijelasin bahwa bagi mereka rebutan remote itu ya real problem. Mungkin sama kayak kita orang dewasa, misalnya kita ribut sama teman di tempat kerja atau kita ribut sama sahabat kita, dan kita sebagai orang tua itu bisa menggunakan tools yang ada di buku ini untuk membantu anak mengatasi konflik-konflik itu supaya nanti di masa dewasa mereka punya bekal yang tepat tentang gimana mengatasi konflik dengan baik. Di part 1 ini juga dibahas tools yang bisa kita gunakan kalau kita mau memuji atau mengapresiasi anak-anak kita. Jadi jangan salah, nggak semua pujian itu sama. Ada cara-cara memuji tertentu yang justru bisa membuat anak kita itu malah jadi nggak maju gitu. Di buku ini dibahas lengkap banget. Aku nggak bisa cerita terlalu banyak di sini, tapi aku jamin setiap orang tua pasti nggak akan ada yang nyesel setelah baca part ini. Dan di sini juga di part 1 dibahas gimana cara menggunakan tools-tools ini untuk differently wired kids, atau untuk anak-anak yang berbeda dalam tanda kutip, misalnya anak-anak dia dalam spektrum autisme atau anak-anak dengan gangguan sensori.
tools di buku ini juga bisa berguna bagi mereka. Di part 2 yang berjudul The Tools in Action, ini masih ngomongin tentang tools di part 1. Bedanya format babnya ini dipisah-pisah berdasarkan masalah yang biasa kita hadapi dengan anak. Ada bab yang khusus membahas tentang food fights atau perang makanan antara anak dan orang tua, sulitnya menghadapi anak yang nggak mau makan. Terus ada juga bab khusus lain yang membahas tentang masalah tidur. Ada bab yang membahas tentang sibling rivalry atau persaingan antar kakak adik. Terus di bagian bab akhir yang aku suka itu adalah bab yang judulnya troubleshooting. Apa yang sebenarnya terjadi kalau alat atau tools yang diperkenalkan di buku itu nggak efek, kita harus ngapain, itu ada. Di sini juga ada bab khusus yang membahas gimana cara kita menggunakan tools ini sama anak kalau kita sendiri sebagai orang tua itu lagi marah, lagi capek, lagi terkuras emosinya. Personally, aku suka banget format buku ini. Jadi buku ini nggak cuma penulisnya aja yang ngoceh panjang lebar, tapi buku ini juga ngutip pengalaman-pengalaman dari orang tua lain. Jadi di pendahuluannya diceritakan bahwa penulis ini bikin kayak semacam support group itu antar orang tua, dan di tiap bab itu beberapa orang tua yang tergabung dalam support group mereka itu sharing gimana pengalaman mereka setelah mereka menggunakan tools yang disarankan oleh penulis. Dan itu yang aku suka dari buku ini. Jadi ada pengalaman-pengalaman real life yang menurut aku pasti semua orang tua dan anak kecil itu bisa merasa sangat relate dengan isi buku ini. Bab yang paling aku suka di buku ini adalah bab pertama dari part pertama, yang tentang gimana kita menghargai perasaan anak, atau dalam bahasa Inggrisnya meng-acknowledge feelings. Jadi gimana kita bisa membantu anak kita untuk menghandle emosi mereka. Dan dengan tools yang aku gunakan di buku ini, anakku yang tadinya suka tantrum itu jadi jauh berkurang. Ternyata selama ini aku malah terlalu banyak menasihati anakku kalau dia lagi marah. Padahal kalau anak itu marah, hal pertama yang dia butuhkan adalah orang tua yang mengerti dan paham kenapa dia marah gitu. Bukan nasihat, bukan kuliah panjang lebar, bukan pertanyaan, tapi orang tua yang mau mengerti. Dan buku ini benar-benar bisa membantu aku lebih memahami anak aku. And I hope that this book has made me better mother, even just for a bit. Ada quote favorit aku dari buku ini. There is value to giving a child the experience that he can handle frustration with your sympathy and support. When we demonstrate generosity of spirit by accepting feelings, we help our children become more resilient, and we increase their ability to deal with the inevitable bumps and detours in the road of life. Aku mau share salah satu contoh dari buku ini yang menurut aku bagus banget. Jadi di bab pertama itu aku ingat banget penulis ngasih kita ilustrasi. Bayangin kita sebagai orang dewasa, suatu hari kita bangun dengan perasaan gak enak, kita sakit kepala, tidur kita kurang, tidur kita gak nyenyak, terus kita harus masuk kerja pagi-pagi untuk ngajar di TK. Rasanya males banget ketemu anak-anak. Pasti kan kalau kita lagi malas kerja, males banget kan kalau teman kita malah bilang, harusnya kamu jangan kayak gitu, kamu tuh harusnya bersyukur, kamu punya kerjaan, kamu bisa cari uang. Dan kita juga pasti males banget kalau kita ngadapin temen yang banyak nanya. Emangnya kamu tidur jam berapa semalam? Kamu udah minum obat belum? Kamu udah coba ini belum? Udah itu belum? Yang kita butuhkan adalah teman yang mau meng-acknowledge our feelings, mau menerima perasaan kita gitu. Iya, pasti males banget ya rasanya berangkat kerja kalau lagi sakit kepala gini. Aduh, mudah-mudahan tempat kerja kita kejatuhan meteor aja deh, biar kita nggak usah berangkat kerja. Itu yang kita hadapi sebagai orang dewasa. Dan hal itu juga dihadapi oleh anak kita. Jadi misalnya anak kita lagi marah, ya harusnya kita sebagai orang tua bisa ikut bersimpati gitu, ikut menerima perasaan mereka. Aku kasih contoh ya, anak aku itu nggak suka banget kalau dia terpisah dari papahnya. Dia itu nempel banget sama papahnya, dan setelah mudik lebaran terus ditinggal babysitter, dia makin nempel sama papahnya. Dan kalau papahnya pergi atau papahnya lagi kerja, lagi jaga di klinik, dia pasti nangis meraung-raung pengen digendong sama papahnya. Dan aku sebagai mamahnya nggak bisa berbuat apa-apa. Biasanya aku hanya bilang ke anakku, aku kayak ngasih semacam lecture,
udahlah, papa itu hanya jaga beberapa jam, nanti juga papa bakal segera balik, nanti kita main lagi. Ya, tapi dia tetap nangis, anakku tetap nangis. Terus aku mempraktekkan tools dalam buku ini, yaitu accepting feelings with words. Jadi aku berusaha menerima perasaan marah dan keselnya anak aku itu karena nggak ketemu papahnya. Jadi aku bilang ke anakku, kesel banget ya, papa praktek terus. Padahal kan kamu masih mau main sama papa ya, kamu kan senang main sama papa, tapi papahnya malah kerja. Ya kamu pasti kesel banget sih, mama bisa ngerti. Dan ajaibnya, anak aku diomongin kayak gitu itu dia bengong dan dia diem, dia ngerti. Terus dia bilang, pasien papa pulang aja. Nah terus di buku ini juga ada tools lain dalam kita mencoba menerima perasaan anak kita, yaitu dengan fantasy atau dengan berandai-andai. Jadi aku bilang ke anakku, oh iya ya, kamu pengen pasien papa pulang ya? Aduh, gimana caranya ya supaya pasien papa cepat pulang? Apa kita keluar, kita usir aja gitu, kita bilang khusus gitu ya? Terus anakku ketawa, dan ya udah dia aku nggak tahu dia lupa atau pokoknya dia udah nggak marah lagi. Dan terus ya udah dia mau main sama aku, dan sampai papahnya beres praktek, sampai papahnya beres kerja, dia nggak nyinggung apa-apa lagi tentang papahnya. And it felt like magic, trust me, it felt like magic to have my toddler stop his tantrums as easily as that. Nggak semua tools dalam buku ini itu bisa 100% berguna dalam segala kondisi, tapi setelah mempraktekkan buku ini bisa dibilang 80% tantrumnya anak aku itu berkurang, dan aku jadi jauh lebih bisa menghandle anak aku sendiri. Jadi itu sih satu contoh aja kenapa aku sangat menyarankan buku ini bagi semua orang tua ya, karena it works magic on mine. Oke, udah cukup panjang juga videonya. I think that's all for today. Makasih udah mau nonton sampai sejauh ini. Dan jangan lupa untuk klik like video ini if you like this kind of content. And don't forget to hit subscribe and hit the notification bell so that YouTube will inform you every time I release a new video. See you in my next videos. Bye-bye.